Hai semuanya, selamat menuju ke bulan September. Semoga tetap konsisten menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan goal kita di kemudian hari. Seperti biasa, setiap tanggal 25-30 itu adalah tanggal-tanggal rutinnya kita untuk membuat planning keuangan untuk bulan selanjutnya. Kenapa harus di akhir bulan? Karena aku gajiannya di awal bulan. Seperti biasa, di awal dalam membuat budgeting seperti ini, kita tulis dulu pendapatan. Pendapatanku kali ini ada dua. Yang pertama untuk gaji utama PNS itu sebesar 4.300.000, dan yang kedua gaji tambahanku insya Allah tetap nilainya 250.000. Untuk gaji tambahan ini nggak aku ambil semua, jadi hanya aku ambil 250, sisanya itu masuk ke tabungan utama. Jadi total penghasilanku untuk budget di bulan September ini sebesar 4.550.000 rupiah. Setelah menulis pendapatan, dilanjutkan dengan tabungan. Tabungan di sini juga nantinya akan aku bagi tiga. Yang pertama untuk tabungan utama, aku nabungnya 350.000 rupiah. Kemudian untuk sinking fund, aku ambil 200.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk emergensi di bulan September sebesar 110.000 rupiah. Untuk uang emergensi ini berbeda dengan uang emergensi utama. Jadi uang emergensi utama itu yang aku simpan di bank. Kemudian untuk uang emergensi bulanan, jadi itu ada di setiap bulan budgetnya itu aku simpan di rumah aja. Jadi total untuk tabungan ini sebesar 660.000 rupiah. Selanjutnya mencatat untuk pengeluaran. Pengeluaran di sini aku bagi dua, yaitu pengeluaran wajib atau pengeluaran tetap yang nilainya itu nggak bisa berubah dan ini merupakan kewajiban yang harus dibayarkan. Dan yang kedua adalah pengeluaran tambahan atau pengeluaran rupa-rupa. Pos pertama untuk pengeluaran tetap, yang pertama jelas untuk rumah 1 juta rupiah, kemudian wifi 200.000 rupiah, asuransi 730.000 rupiah. Asuransi ini aku memiliki dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Ini di luar dari BPJS yang sudah dibayarkan pemerintah lewat potongan bulanan dari gaji PNS. Kemudian listrik dan air 200.000 rupiah. Untuk listrik dan air ini setiap bulannya selalu nyisa, jadi nggak pernah full 200 gitu, selalu kurang dari itu dibayarkannya. Nah, kelebihannya itu nggak aku tabung, tapi biasanya aku gunakan untuk keperluan bermain badminton. Kemudian untuk iuran fitness 150.000 rupiah dan lain-lain 100.000 rupiah. Total untuk pengeluaran tetap ini aku hitung dulu ya. Jadi totalnya 2.380.000 rupiah. Selanjutnya menulis untuk pengeluaran tambahan. Jadi pengeluaran tambahan ini yang bisa berubah setiap bulannya. Yang pertama untuk keperluan makan sebesar 500.000 rupiah. Untuk makan ini kenapa aku naikkan? Karena aku punya program diet. Di antaranya mengharuskan aku untuk makan sereal atau oatmeal gitu. Nah, oatmeal itu kan mahal, lebih mahal dari beras yang aku tahu. Jadi ya agak dinaikkan sedikit. Aku pikir di diet itu lumayan menguras kantong. Yang kedua untuk belanja bulanan. Belanja bulanan ini 250.000 rupiah. Aku naikkan juga 50.000 rupiah dari yang keperluan bulan lalu. Aku naikkan karena memang ada beberapa keperluan yang tidak tercover di bulan lalu. Kemudian untuk transport 200.000 rupiah. Dan untuk keperluan kucing ini juga aku naikkan 2 kali lipat menjadi 200.000 rupiah. Karena aku punya adopsian baru, ada 4 ekor kucing.
indukan dan anakannya gitu. Jadi kittennya itu masih 3 mingguan, jadi butuh asupan nutrisi untuk induknya supaya lebih berkembang dengan baik. Untuk keperluan skincare dan hair care itu Rp100.000, dan alhamdulillah yang bulan lalu untuk post skin dan hair care ini masih banyak sisanya, kurang lebih ada 60 ribuan gitu. Jadi aku pikir untuk bulan ini aku tetapkan anggarannya, jadi nanti kalau ada lebihnya bisa masuk ke tabungan atau disubsidi ke pos pengeluaran yang lain. Untuk sedekah aku tetapkan nilainya Rp50.000. Ini sedekah ini wajib ya. Kemudian untuk pulsa Rp50.000. Dan yang terakhir untuk Google Play. Google Play ini untuk keperluan ngedit-ngedit video gitu Rp60.000. Untuk jatah jajan bulanan Rp100.000. Dan aku pikir untuk jajan ini lebih baik untuk membuat atau memasak sendiri ya, segala sesuatu yang diinginkan. Jadi nggak harus beli keluar, karena aku merasakan ketika beli di luar harganya jauh berbeda dengan ketika membuat sendiri. Membuat sendiri itu lebih murah, lebih banyak hasilnya, dan lebih memuaskan aja rasanya. Total untuk pengeluaran tambahan ini sebesar Rp1.510.000. Terus jangan lupa dicek kembali hitungannya dari pendapatan dikurang tabungan, dikurang pengeluaran tetap, dikurang pengeluaran tambahan, hasilnya harus sama dengan 0. Kalau membuat budgeting seperti ini, jangan lupa dievaluasi juga ya. Evaluasinya itu bisa mingguan, bisa tengah bulan, bisa di akhir bulan. Intinya sering-sering kita evaluasi. Untuk habitku sendiri, setiap pagi itu aku selalu ngecek atau nge-review keadaan keuanganku atau catatan keuangan ini. Jadi ketika kita mengetahui keadaan keuangan kita sedang berkurang atau stuck di tempat, berarti kita harus mengontrol segala aktivitas kita sesuai dengan keadaan keuangan kita. Selanjutnya aku membuat catatan pengeluaran keuangan. Jadi catatan pengeluaran keuangan ini nggak bisa dilepaskan dari budgeting bulanan. Harus dibuat juga supaya kita bisa mengontrol kemana uang kita itu hilangnya. Terus terang, terkadang aku juga sering males untuk mencatat pengeluaran seperti ini. Kayaknya ngeribetin gitu. Jadi aku siasatin supaya aku nggak males dan nggak terlalu banyak juga catatan. Ketika belanja barang itu, bill atau kwitansinya itu disimpan terus ya, notanya disimpan. Kemudian yang dicatat di sini hanya total belanjaan yang kamu lakukan. Misalnya ketika aku belanja bulanan, maka yang aku catat adalah belanja bulanan. Tapi struknya itu tetap aku simpan untuk mengetahui harga-harga barang untuk jadi perbandingan di bulan berikutnya. Selanjutnya aku buat saving challenge atau tantangan menabung. Tantangan menabung ini memang kerap aku buat setiap bulannya dengan tujuan agar kalau ada sisa uang belanja bisa nabung ke sini. Ini bukan challenge 5 ribuan, tapi challenge yang tidak dibatasin uangnya berapa ketika ingin ditabung. Mau Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, dan seterusnya. Jadi challenge itu ada dua, challenge menabung 5.000 dan challenge menabung bulanan seperti ini. Yang terakhir aku buat yaitu rencana menu harian. Jadi rencana menu harian yang aku buat ini hanya khusus untuk makan siang dan makan malam. Membuat rencana menu harian seperti ini membantu banget untuk ngelis belanja mingguan aku. Jadi kalau ke pasar itu sudah jelas tujuannya dan apa yang harus dibelanjakan. Intinya di setiap menu harian aku itu harus ada sayurnya, buahnya, plus proteinnya.
Kalau sudah membuat menu harian seperti ini, kita bisa jelas mengeluarkan uang. Jadi kalau mau 100.000 per minggu itu selalu ada lebihnya, karena kita tahu takaran untuk makan kita sehari-hari itu seperti apa. Kebetulan seleraku juga bukan selera yang mahal-mahal banget gitu, jadi aku lebih seneng makanan rumahan, so itu membantu banget untuk mengontrol keuanganku. Catatanku untuk bulan ini, introspeksi diri itu perlu dilakuin agar terhindar dari gaya hidup yang bisa menjerumuskan ke hal yang tidak baik. Intinya adalah, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Ada yang umur 27 baru bekerja, berkeluarga dan sudah punya anak. Ada juga yang umur 30-an baru memulai usaha, atau malahan di umur 25 sudah punya segalanya. Ya, setiap orang itu punya tangganya masing-masing, nggak akan sama dan nggak bisa dipaksa juga buat disamain. Jadi better kurangi ngebandingin hidup kita sama hidup orang lain. Karena hidup kita ya hidup kita, hidup orang lain ya hidup orang lain. Cuma gimana kita ke depannya ditentuin oleh apa yang kita lakuin hari ini. Either kamu mau jadi pribadi yang lebih baik atau sebaliknya. Ya, walaupun kadang hidup kita itu nggak selalu sejalan sama apa yang kita mau, apa yang kita rencanain, just remember to always grateful, have fun, and enjoy the process. Sampai di sini video budgeting aku untuk bulan September. Semoga kita selalu tetap berada di jalan yang sesuai dengan harapan kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.